Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani Nusantara dimanapun berada. Mudah-mudahan ya di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pagi ini saya akan mereview ya kegagalan atau salah menggunakan pupuk ya, salah teori. Nah, menggunakan pupuk apa yang saya review ya, salah penerapan atau salah masukan, itu pupuk dari grower ya. Nah, ini grower. Kenapa salah? Ini bukan jelek atau bagusnya ya pupuknya, cuman dia salah teori. Nah, itu kesalahan. Oke ya sobat, ini kesalahan. Nah, mungkin ya sebagian petani mungkin belum tahu memahami cara penggunaan pupuk ya. Saya enggak mereview pupuk ini aja ya, pupuk apa aja. Kalau misalkan kandungannya, kalau misalkan nitrogen rendah, kalium tinggi, itu kalau buat pertumbuhan itu menurut saya kurang efektif. Nah, seperti itu ya. Tapi bukan dari grower aja, mungkin dari merek-merek lain juga ada ya yang kandungan kalium tinggi, nitrogen rendah. Nah, itu buat masa generatif atau pembungaan pembuahan. Nah, itu ya. Nah, saya sekarang akan tanya-tanya nih kepada yang punya kebun. Pak, kenapa masa pertumbuhan pakai pupuk ini, Pak? Pupuk blower. Dikirain sama, saya tuh lupa tuh, makanya saya pakai 15-20. Oh, Lupa. 15 9 20 ya. Oh iya iya. Oh, dia katanya lupa. Tapi dulu juga saya udah kasih tahu ya. Kalau unsur hara grower ya, kandungan 15 9 20 tadi itu untuk masa generatif ya, pembungaan. Karena apa? Nitrogennya 15%, fosfornya 9% ya, lebih rendah. Ini kaliumnya tinggi ya, 20%. Nah, ini untuk pembungaan pembuahan. Jadi seperti itu. Itu kalau pupuk ini ya, kalium tinggi dimasukkan masa pertumbuhan, itu menurut saya itu salah, kurang tepat ya, kurang efektif kalau menurut saya gitu ya. Mungkin kalau sahabat tani yang udah tahu cara unsur hara penggunaan pupuk ya mungkin udah mengerti ya. Ini apalagi untuk pemula ya, jangan seperti ini lagi. Nah, pupuk apa kalau misalkan masa pertumbuhan? Kalau saya biasa menggunakan nitrogen yang tinggi ya. Itu kalau masalah pupuk saya anjurkan mau pupuk apa aja ya, bermerek dagang apa, itu enggak masalah ya. Yang penting kalau masa pertumbuhan nitrogen tinggi, fosfornya rendah dan kaliumnya rendahnya, itu seperti yang dimaksud. Misalkan kalau saya biasa menggunakan masa pertumbuhan, saya menggunakan splinter ya dengan kandungan 20 10 10. Nah, itu yang saya digunakan kalau masa pertumbuhan. Kan banyak juga jenis lainnya kandungannya, mungkin ada 2577, ada yang lainnya juga gitu kan, banyak itu untuk masa pertumbuhan. Nah, karena itu kalau saya yang digunakan 20 10 10, nitrogennya 20 itu kan tinggi nitrogen, fosfornya 10 itu rendah, dan kaliumnya 10 rendah. Jadi yang ditinggikan itu nitrogen. Nah, itu buat masa pertumbuhan. Oke ya sahabat tani. Nah, ini juga ya saya bilang lagi ya, ini tempatnya tempat janda. Oke ya sahabat tani, tempat janda. Tapi sahabat tani jangan ditiru ya seperti ini. Jadi teman saya juga ya mungkin coba-coba pelakuan seperti ini, bagaimana pertumbuhannya ya. Nah, teman saya juga seperti itu. Nah, pertumbuhan seperti ini jangan ditiru ya. Pelakuannya seperti apa, Pak? Nah, ini perlakuan tempat janda ya. Dia enggak pakai pupuk dasar seperti menggunakan pupuk organik ya dari kohe ayam atau kohe kambing, dia enggak menggunakan. Dia dibajak langsung ditanam. Nah, itu kurang efektif juga menurut saya ya. Itu cara apa tuh? Kalau dibilang saya itu asal-asalannya, sekali lagi jangan ditiru ya sobat tani, apalagi untuk pemula ya. Nah, kalau saya pelakuannya kalau tempat janda ya bekas tanam, nah saya benar-benar diolah lagi. Kalau budidaya saya ya, itu untuk budidaya saya ya, mungkin setiap petani beda juga pelakuannya ya. Beda petani beda juga caranya. Yang penting asal tepat ya, tepat melakukan budidayanya itu ya, atau
pengolahan lahan. Kalau saya sebelum ditanam itu ya diolah, dikasih pupuk dasar setidaknya ya kohe ayam atau kohe kambing. Nah itu tapi saya anjurkan kohenya itu pupuk kandangnya dengan udah difermentasi ya, udah benar-benar matang gitu ya pupuk kandangnya. Nah itu satu. Nah sebelum kalau misalkan pakai mulsa ya sobat tani, sebelum pakai mulsa biasa saya gunakan itu pakai dekomposer ya. Dekomposer saya menggunakan M21 dengan tujuan apa? Itu untuk pembenah tanah ya, untuk pembenah tanah, dan itu banyak juga ya kalau M21 untuk menjaga kelayuan juga, layu fusarium, layu bakteri. Nah, di situ ada intinya itu untuk menjaga kesuburan tanah ya, menjaga kenetralan tanah. Nah, itu untuk pembenah tanah, dan itu komplit ya kalau dekomposer M21 itu untuk bisa fermentasi kohe juga, oke ya sobat tani. Nah, itu untuk menekan pH tanah, untuk menaikkan tanah juga bisa. Itu untuk menjaga kelayuan tanaman, nah, seperti layu bakteri, layu fusarium ya, itu bisa juga ya mencegah, itu bisa menekan ya kelayuan tanaman. Yang saya lakukan pakai itu ya, alhamdulillah kelayuan itu saya dibilang 90% lah ya, nggak ada kelayuan kadang-kadang kalau saya menggunakan seperti itu ya sobat tani. Nah jangan lupa ya yang belum tekan subscribe, tolong tekan subscribe-nya dan like biar menambah semangat buat kita ya, biar bisa berbagi pengalaman terus buat sahabat tani semua. Nah perlakuannya seperti ini khususnya untuk pemula ya, apalagi pemula nih jangan ditiru seperti ini ya, seperti saudara saya. Kalau misalkan tempat janda ya, janda harus betul-betul diolah ya, betul diolah, harus kita pakai ya setidaknya itu pembenah tanah. Misalkan sahabat tani mau pakai merek lain juga bisa, tapi kalau yang saya gunakan seperti itu ya yang dipakai M21 ya sahabat tani. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat sahabat tani semua. Nah saya sekali lagi ya, jangan ditiru seperti ini lagi ya, seperti ini. Nah ini teman saya juga ini coba-coba ya, coba-coba. Nah ini bagaimana kalau pelakuan seperti ini asal-asalan, nah dia ujung-ujungnya seperti ini. Dia juga katanya ya buat pengalaman juga, buat ilmu ya dia juga. Nah tadi yang saya rekomendasikan masalah pupuk juga, nah itu kesalahan buat saya, kesalahan total ya sobat tani. Mungkin sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Bila mana ada salah-salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.